adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Minggu 14 Januari 2024, hari Minggu biasa kedua. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon gerakanlah kami untuk dengan setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengar sabdanya, dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 42. Sekali peristiwa Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau, Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Manise. Jadi di sini saya mempunyai satu pertanyaan mengenai Injil hari ini. Bagaimana cara agar kita bisa menjadi orang yang mengakui Tuhan di tengah jemaat? Selamat pagi para pirsawan. Mungkin jawabannya adalah kita harus membaca dengan saksama Injil pada hari ini. Ya, di mana Injil pada hari ini digambarkan oleh Yohanes, karena Andreas adalah murid Yohanes Baptis. Jadi boleh dikatakan dia sudah diajarkan banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan religius. Ya. Maka ada sebuah statement yang disampaikan oleh Yohanes ketika dia melihat Yesus. Apa katanya? "Lihatlah anak domba Allah." Statement ini menyatakan tentang siapakah Yesus. Anak domba Allah. Anak domba biasanya disate. Ya, dibuat gulai kan? Betul? Nah sekarang anak domba Allah. Jadi akan dikurbankan. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi paling kurang ketampilan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tadi membuat dua murid yang lain, yang antaranya adalah Andreas, yang satu tidak disebutkan namanya, mengikuti Yesus karena jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis membicarakan tentang kepribadian Yesus yang melahirkan rasa aman dan nyaman bagi Andreas. Tetapi
belum sampai tuntas. Ya. Maka kemudian ada dialog yang kedua. Yang pertama itu kan statement. Yang kedua, ketika murid-murid itu mengikuti Yesus, maka Yesus bertanya, kamu cari apa? Ya. Apa jawabnya? Engkau di mana tinggal? Ya. Nah, itu adalah relasi. Perkenalan. Saat pagi manise, ya. Selamat siang asame, kan begitu. Selamat malam pahite, kan boleh toh? Ya. Itu perkenalan. Jadi lalu dalam perkenalan itu kita bisa rasa cocok enggak nih? Sama seperti kamu dengan teman-temanmu kan? Pada pandangan pertama itu kamu merasa, oh ini temanku. Ah ini enggak. Kan begitu. Nah ini sama. Ketika mendengar kata-kata dari Yohanes Pembaptis, ketika mereka bertemu dengan Yesus, Andreas mengatakan, pas ini orangnya. Tak salah lagi, dialah yang kucari. Maka lalu dia mencari di mana tinggal. Dia pengen lihat, pengen tahu. Maka Yesus tanya, apa yang kamu cari? Pengen tahu. Nah lalu sesudah itu apa? Mereka datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Artinya mendaftarkan diri. Seperti kamu masuk seminari mendaftarkan diri melalui tes. Nanti kalau masuk 100 juga akan membuat surat lamaran. Ikut tes ini di pelajaran di university ya. Lalu juga akan dinilai perilaku kamu setiap kali. Bagaimana hidup rohanimu. Ya, bagaimana nilai-nilai moralitasmu, mentalitasmu dan sebagainya. Itulah perkenalan PDKT, ya. Dan pendekatan ini akan melahirkan relasi yang baik. Kenapa? Akan terjadi dialog kehidupan. Saling membuka diri, saling membahu-membahu, bantu-membantu sehingga menjadi yang disebut dengan dalam sosiologi sebutnya peer group, close friends, ya, teman dekat, ya, teman tapi mesra, begitu, ya. Itulah yang terjadi dengan para murid Yesus. Maka pada hari Minggu ini kita diajak untuk merefleksikan bagaimana relasiku dengan Yesus, bagaimana sikapku terhadap undangan Yesus. Bagaimana aku menerjemahkan relasiku dengan Yesus kepada orang-orang yang lain. Ya, sehingga relasi tadi melahirkan paguyuban. Ya, melahirkan sebuah institusi di mana pada saat kita menjadi anggota institusi atau paguyuban, di situ kita berbagi. Ya, kalau ada yang sakit kita menjenguknya, kalau memerlukan bantuan kita bantu, kalau memerlukan doa kita bantu doa. Itulah yang dibuat oleh Yesus sebagai satu paguyuban baru yang perlu kita lanjutkan. Maka kalau kita berbicara tentang paroki, saat sekarang dibicarakan tentang KBG. Ya, KBG adalah perkumpulan atau pertemuan para anggota umat yang saling akan membuka diri sehingga tahu luar dalam anggota-anggotanya. Lalu mereka akan menampilkan cahaya Kristus dalam kehidupan nyata sehari-hari. Itu tugasnya. Maka mengikuti Yesus bukan bodoh-bodoh pasif, tidak, harus aktif. Ya, itulah kira-kira. Maka lalu kamu akan melihat kualitas. Ya, tetapi melihat sosok pribadi Yesus dulu seperti mereka. Inilah anak domba Allah. Pas aku ikut. Ya. Tapi kalau kamu tidak pernah membuka diri kepada Yesus, nggak jalan. Makanya penting untuk kita adalah kesempatan satu kali di mana Tuhan Yesus mengundang kita, membuka hati kita dan kita masuk ke dalamnya untuk menikmati kasih-Nya. Kira-kira itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu.